Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah, jumpa lagi pada video kita kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memonetisasi video YouTube pada tahun 2025. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir di video saya. Saya doakan teman-teman yang mampir di video saya semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman yang mampir di video saya diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut untuk ke topik video kita pada kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe video ini, like dan komen positif, dan share bila video ini bermanfaat menurut teman-teman, dan bagikan ke teman-teman. Baiklah teman-teman, berbicara mengenai monetisasi YouTube pada tahun 2005, yaitu ya banyak orang ingin menghasilkan uang di YouTube pada tahun 2025 ini. Ya, pelajari tentang persyaratan, pembayaran dan informasi lainnya pada video berikut ini. Baiklah teman-teman, monetisasi di YouTube mungkin tampak rumit, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dengan bantuan program mitra YouTube, YPP yang terpercaya dan sistem periklanan bawaannya, teman-teman dapat mulai menghasilkan uang dari konten teman-teman dengan cukup tepat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu monetisasi YouTube, kemudian apa persyaratan monetisasi YouTube pada tahun 2025 ini, kemudian apakah ada pemeriksaan monetisasi YouTube, kemudian apakah monetisasi di YouTube itu gratis, kemudian bagaimana cara mengaktifkan monetisasi YouTube, kemudian apa yang harus dilakukan jika YPP menolak aplikasi teman-teman, dan bagaimana YouTube menghasilkan uang, kemudian AdSense YouTube bagaimana cara kerjanya, kemudian berapa bayaran YouTube, terus bagaimana cara menghasilkan uang di YouTube. Pertama-tama kita akan membahas apa itu monetisasi di YouTube. Jadi monetisasi YouTube adalah proses di mana kreator, merek, dan pengiklan individu memperoleh uang di YouTube. Platform ini adalah mesin pencari terbesar kedua di dunia dan menawarkan berbagai metode monetisasi yang sama luasnya. Kemudian iklan YouTube menyediakan sumber pendapatan utama bagi kreator yang melakukan monetisasi. YouTuber juga dapat menghasilkan uang dengan fitur tambahan seperti Super Thanks, Super Chats, YouTube Premium, kemudian langganan channel, dan YouTube Shopping. Kemudian kami akan membahas semua hal tersebut dalam beberapa menit ke depan. Baik teman-teman, simak terus video ini, jangan lupa subscribe ya video ini. Baiklah teman-teman, kemudian apa saja sih persyaratan monetisasi YouTube pada tahun 2005 ini? Nah, meskipun ada beberapa rute di luar platform untuk monetisasi YouTube, sebagian besarnya terjadi dalam YPP. Untuk memeriksa kriteria monetisasi YouTube, teman-teman harus tinggal di negara tempat YPP aktif, kemudian jalankan saluran dengan setidaknya 500 atau 1000 pelanggan, kemudian telah mengunggah setidaknya 3 video publik dalam 90 hari terakhir, kemudian mencapai 3000 jam tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir, atau 3 juta penayangan YouTube Short publik yang valid dalam 90 terakhir, kemudian memiliki akun AdSense aktif yang terhubung ke saluran YouTube teman-teman. Kemudian
ikuti kebijakan monetisasi saluran YouTube dan ikuti pedoman komunitas YouTube. Nah, teman-teman, selanjutnya ya hal di atas akan membuka fitur inti YPP, termasuk keanggotaan saluran, super thanks, super chat, super stickers, dan kemampuan YouTube shopping untuk produk dan layanan teman-teman sendiri. Untuk mengakses pembagian pendapatan dari iklan, YouTube Premium, dan penawaran YouTube Shopping yang lebih beragam, teman-teman memerlukan semua yang disebutkan tadi, ditambah 1000 pelanggan, kemudian 4000 jam tontonan publik yang valid dalam 12 bulan terakhir, atau 10 juta penayangan, atau 10 juta penayangan maksud saya slot publik yang valid dalam 90 terakhir. Itu mungkin terdengar banyak, tetapi jika teman-teman sudah membuat konten dan mendatangkan penggemar baru, teman-teman sudah berada di jalur yang benar. Kemudian, apakah ada pemeriksaan monetisasi YouTube? Jika teman-teman berfokus pada pengembangan channel, teman-teman bahkan mungkin kehilangan poin saat teman-teman memenuhi syarat untuk YPP. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Teman-teman harus merayakannya. Buka YouTube Studio, kemudian temukan area dapatkan dan pilih dapatkan pemberitahuan. Setelah teman-teman memenuhi kriteria, teman-teman akan menerima email dan dapat mengajukan permohonan untuk YPP. Kemudian selanjutnya, apakah monetisasi di YouTube gratis? Monetisasi konten YouTube tidak memerlukan biaya awal. Kami akan membahas bagaimana platform tersebut mengambil potongan dari penghasilan teman-teman, tetapi teman-teman tidak akan pernah ditagih sebelum menghasilkan uang. Oke, jadi teman-teman telah memenuhi semua kriteria YPP. Sekarang saatnya untuk memulai semuanya di YouTube Studio. Mari kita bahas proses pengaktifan monetisasi YouTube. Kemudian cara mengaktifkan monetisasi YouTube. Oke teman-teman, buatlah kopi untuk teman-teman sendiri, ambil bantal ternyaman teman-teman, dan bersiaplah untuk mengaktifkan monetisasi YouTube teman-teman. Kemudian buka beranda YouTube, teman-teman klik icon profil teman-teman, lalu pilih YouTube Studio, kemudian menu naik turun, kemudian temukan bilah navigasi kiri dan klik hasilkan. Selama teman-teman memenuhi persyaratan, teman-teman akan melihat tombol daftar sekarang. Klik tombol tersebut jika teman-teman belum memenuhi persyaratan. Ada tombol beritahu saya jika saya memenuhi syarat. Klik tombol itu dan YouTube akan mengirimkan email kepada teman-teman saat teman-teman siap. Sekarang YouTube akan memeriksa apakah teman-teman mematuhi pedoman komunitas mereka. Sebaiknya teman-teman mematuhi aturannya agar teman-teman tidak melanggarnya di kemudian hari. Kemudian pada titik ini teman-teman juga harus memeriksa ulang apakah pengaturan lokasi saluran teman-teman sudah benar. Jika tidak, teman-teman mungkin mengalami masalah jika saluran teman-teman tidak diatur ke negara yang benar. Kemudian hubungkan saluran YouTube Anda ke akun AdSense teman-teman, atau buat akun di sini. Jika teman-teman sudah memiliki akun AdSense, teman-teman dapat langsung masuk dan menghubungkannya ke saluran YouTube teman-teman. Kemudian kini teman-teman sudah siap untuk mendaftar. Sebagian dari proses verifikasi bersifat manual. Artinya keputusan akan dibuat oleh manusia sungguhan. Oleh karena itu mungkin diperlukan waktu hingga 1 bulan agar aplikasi YPP teman-teman ditinjau dan disetujui. Kemudian setelah teman-teman diterima, teman-teman dapat mengaktifkan monetisasi YouTube untuk video-video yang sudah ada. Untuk melakukannya, kembali ke YouTube Studio, kemudian klik konten dari menu sebelah kiri, lalu temukan video yang ingin teman-teman monetisasi. Kemudian ketuk edit pada video yang teman-teman pilih, lalu alihkan opsi monetisasi agar aktif. Jika video teman-teman berdurasi lebih dari 8 menit, teman-teman dapat memilih untuk menyertakan iklan mid-roll. Kemudian klik kembali, lalu simpan perubahan teman-teman. Video yang dipilih kini telah dimonetisasi.
Namun hak teman-teman untuk memonetisasi dapat dicabut. Hal ini biasanya terjadi jika teman-teman melanggar banyak aturan. Tetapi YouTube juga dapat mendemonetisasi saluran teman-teman jika teman-teman belum menerbitkan konten baru dalam 6 bulan. Ikuti panduannya, tetaplah terlibat, dan teman-teman akan mematuhi aturan monetisasi platform tersebut. Apa yang harus dilakukan jika YPP menolak aplikasi teman-teman? Jika teman-teman telah melalui semua hal di atas, menunggu keputusan dan menerima penolakan, hal itu bisa membuat frustasi. Namun jangan khawatir, ini bukan akhir dari perjalanan. Jika YPP menolak aplikasi Anda, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan yang merinci kebijakan atau kriteria mana yang tidak teman-teman penuhi. Kemudian teman-teman memiliki waktu 21 hari untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, atau teman-teman dapat mengajukan permohonan baru dalam waktu 30 hari asalkan teman-teman masih memenuhi semua kriteria. Jika teman-teman ditolak lebih dari satu kali, teman-teman harus menunggu 90 hari sebelum dapat mencoba lagi. Kemudian bagaimana YouTube menghasilkan uang? Di sini aliran pendapatan utama YouTube adalah iklan, teman-teman. Sementara kreator menerima 55% uang dari tayangan video yang didukung iklan. 45% masuk ke platform itu sendiri. Dengan kata lain, teman-teman dapat melihatnya sebagai kreator yang membayar untuk menyiarkan konten mereka ke jutaan orang potensial. Selain iklan, YouTube mengambil 45% dari biaya tetap untuk langganan YouTube Premium dan 30% dari super chat, thanks, dan stickers. Meskipun mungkin untuk menghasilkan angka yang bagus dengan saluran YouTube yang dimonetisasi, ketahuilah bahwa sebagian besar pendapatan kembali ke platform. Kemudian AdSense dan YouTube, bagaimana cara kerjanya? YouTube menggunakan Google AdSense untuk memonetisasi iklan sebelum, selama, dan setelah konten Anda setelah menjadi bagian dari YPP. Teman-teman akan memperoleh uang setiap kali iklan ditayangkan di salah satu video teman-teman. Jumlah uang yang ditetapkan untuk setiap iklan bergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah pemirsa, lokasi pemirsa tersebut, seberapa banyak mereka terlibat dengan konten teman-teman, dan banyak lagi. Kualitas sama pentingnya dengan kuantitas. Jika demografi tertentu menonton banyak video tetapi tidak mengklik tautan apapun, video tersebut tidak bernilai bagi pengiklan. Untuk perincian yang lebih lengkap tentang cara kerja AdSense, kunjungi YouTube Analytics dan periksa RPM, teman-teman. Ini adalah revenue per mile yang menghitung penghasilan teman-teman per 1000 tayangan video. Ini berdasarkan iklan, langganan, saluran, atau pendapatan YouTube Premium, Super Chat, dan Super Stickers. RPM berbeda dengan CPM yang merupakan singkatan dari Cost per Mile. Ini adalah biaya per 1000 tayangan iklan yang menunjukkan berapa banyak biaya yang dikeluarkan pengiklan untuk menampilkan iklan pada konten Anda. Ini berarti biaya ini hanya mencakup penayangan dari tayangan yang didukung iklan. Iklan adalah kunci untuk memonetisasi konten YouTube, dan semuanya bergantung pada kepatuhan konten teman-teman terhadap aturan YouTube. Salah satu area yang sering kali gagal dilakukan kreator adalah penggunaan musik mereka, gitu teman-teman. Itu. Saat YouTuber menyertakan track dalam konten mereka harus memegang hak atau lisensi yang benar untuk melakukannya. Jika tidak, pemegang hak atau biasanya penulis lagu, artis, atau label rekaman akan diberitahu oleh YouTube Content ID. Meskipun itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan ini bisa mengakibatkan pihak lain memonetisasi konten teman-teman, bukan Anda. Namun mengapa harus repot-repot memikirkan hak cipta musik jika Anda dapat menggunakan Epidemic Sound? Kami memiliki semua hak atas katalog kami yang berisi lebih dari
lagu. Selanjutnya, berapa bayaran YouTube? Rata-rata bayaran YouTube berkisar antara 0,1 hingga 0,3 per tampilan iklan. Ini berarti antara $10 dan $30 per 1000 tampilan yang didukung iklan. Untuk memberi teman-teman sedikit konteks, jika teman-teman bekerja dengan rata-rata itu, teman-teman masih perlu menghasilkan lebih dari 1 juta penayangan per bulan untuk menggantikan pendapatan penuh waktu. Itulah sebabnya banyak kreator tidak bergantung pada pembagian pendapatan iklan saja gitu. Angkanya menurun jika menyangkut YouTube Short. Beberapa pengguna memperkirakan angkanya antara $0,03 dan $0,07 per 1000 tayangan. Tetapi tidak ada yang konkret dari pihak YouTube itu, teman-teman. Bagaimana cara menghasilkan uang di YouTube? Setelah kita bahas apa itu monetisasi YouTube, bagaimana cara kerjanya, dan berapa penghasilan yang bisa peroleh, mari kita uraikan cara-cara spesifik untuk mendapatkan uang. Iklan halaman tontonan. Iklan halaman tontonan adalah iklan yang muncul sebelum, selama, setelah, dan di sekitar video teman-teman di halaman tontonan. Ini berarti Anda akan mendapatkan uang setiap kali pemirsa menonton salah satu video berdurasi panjang yang didukung iklan streaming langsung YouTube atau video tersemat. Kemudian iklan umpan pendek. Iklan short feed muncul di sela-sela video short. YouTube memperoleh 55% dari pendapatan terkait short dibandingkan dengan 45% dari video berdurasi panjang. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, baca artikel tadi tentang monetisasi YouTube Short. Produk perdagangan. Bagian produk perdagangan menggabungkan koleksi tambahan pendanaan penggemar, semuanya layak untuk lihat, dan teman-teman akan mendapatkan 70% dari penghasilan yang teman-teman hasilkan. Nah, super chat ini adalah fungsi obrolan yang tersedia di video YouTube Live dan tayangan. Bentar ya teman-teman. Oh ya, sorry teman-teman, tadi ada yang nelfon. Ya kita lanjut teman-teman. Super chat. Nah, ini adalah fungsi dari obrolan yang tersedia di video YouTube Live dan tayangan perdana. Pengguna dapat menyumbang hingga $500 per hari di super chat sebagai balasannya. Komentar mereka akan ditampilkan dengan jelas di obrolan. Kemudian super sticker. Mirip dengan super chat, menawarkan pengguna kesempatan untuk membeli stiker interaktif dengan harga antara 99 sen dan $50. Setelah dibeli, stiker akan disematkan di bagian atas live chat. Ini berarti komentator dengan super stiker lebih mungkin menarik perhatian kreator saat streaming. Kemudian super thanks. Pemirsa dapat membeli super thanks untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada kreator favorit mereka. Seperti super chat, mereka dapat menghabiskan hingga $500 per hari. Tidak seperti super chat dan stiker, super thanks dapat digunakan pada video berdurasi panjang yang diunggah ke YouTube. Super thanks akan memberi pengguna komentar animasi yang ditampilkan dalam obrolan langsung. Kemudian YouTube Premium. Jika pemirsa dengan langganan YouTube Premium menonton konten teman-teman akan menerima uang. Ini berlaku untuk semua konten di saluran teman-teman selama konten tersebut mematuhi pedoman komunitas. Kemudian keanggotaan saluran. Keanggotaan saluran memungkinkan pengguna bergabung dengan bagian eksklusif saluran teman-teman dengan biaya bulanan. Mirip dengan Patreon, teman-teman dapat menyusun konten. Teman-teman dapat menyusun konten dan keuntungan yang dapat dibuka ke dalam beberapa tingkatan, termasuk rencana dan emoji eksklusif. Jadi biaya keanggotaan saluran
berkisar antara 99 sen hingga $100 per bulan. Sama halnya dengan fitur produk niaga, YouTube mengambil 30% pendapatan dari keanggotaan saluran apapun. Kemudian belanja YouTube. Jika teman-teman ingin memasarkan produk teman-teman di luar etalase toko teman-teman yang lain seperti Etsy misalnya, Anda dapat menjual langsung melalui YouTube. YouTube Shopping memungkinkan teman-teman menawarkan produk teman-teman selama video dan YouTube Short teman-teman. Produk teman-teman juga dapat dibeli melalui toko resmi saluran teman-teman, rak produk di bawah konten teman-teman, tombol belanja dalam konten teman-teman, atau sebagai produk yang disematkan selama streaming langsung di YouTube. Ini adalah cara yang bagus untuk menawarkan etalase teman-teman, mengarahkan orang langsung barang dagangan apapun yang mungkin teman-teman miliki. Agar memenuhi syarat untuk YouTube Shopping, periksa kembali apakah saluran teman-teman tidak disetel, dibuat untuk anak-anak, dan tidak menampilkan sejumlah besar video yang diberi label demikian. Jika tidak, teman-teman mungkin tidak dapat menyiapkan YouTube Shopping. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen positif video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.